Dicopot dulu, tutup mata kanan. Dan kalian harus tutup mata yang satu sisi ya, misalnya dia mata kanan nih, nah yang sesisi adalah mata kiri kita. Nah terus habis itu kalian menyuruh pasien untuk tetap melihat ke bagian depan, dan kalian coba tes ya stimulus dari yang bagian sini dulu. Ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, kalau udah kelihatan sih nggak perlu dilanjutkan ke bagian tengah seperti ini. Ya terus yang ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, terus habis itu kalian ganti yang sisi medial. Ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan dikit. Kelihatan dikit ya. Oke, jadi intinya sih kalian cek di keempat sudut ya, di bagian sini, 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 dan sini. Cara bergantian, begitu juga mata yang satunya silakan bergantian. Terus kalian tutup yang mata sebelah kanan berarti kalau kalian ya. Ini harus di tengah-tengah ya, antar kedua mata. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Terus kalian lanjutkan seperti ini. Ini kelihatan? Kelihatan. Dilanjutkan. Begitu pula sisi medial ya. Ini namanya tes konfrontasi untuk melihat lapang pandangnya. Gitu. Kalau tadi kan baru konfrontasi ini, ada yang mau ditanyakan nggak buat konfrontasi? Jelas ya. Kalau buat lebih jelasnya sih kalian nanti konsul mata buat tes perimetri ya. Buat memeriksa jenis anoksianya apa, bitemporal atau homonim. Nah, terus kalian bisa periksa visus ya kalau pada nafas 2. Jadi periksa visus nanti coba deh berdiri dulu. Kalau di bagian mata kan pakai Snellen chart. Nah, kita kan nggak punya misal di Bangsal, cukup pakai pemeriksaan mata yang biasa aja. Coba tutup salah satu mata yang sisi kanan misal. Dari jarak 1 meter, terus suruh nebak dulunya angka berapa? 2 ya, terus kalian mundur lagi di 2 meter, ini angka berapa? 3. Terus mundur lagi di 3 meter, ini angka berapa? 4. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti yang benar kan di 2 meter. Nah itu adalah 2/6 gitu ya. Nah kalau di saraf itu cuma sampai 3 meter aja. Jadi kalau 3 meter udah benar, nggak perlu dilanjutkan gitu. Berarti dia kemungkinan visusnya lebih dari 3/6. Nah tapi kalau misalnya dari 1 meter nih, coba kamu nggak bisa misalnya. Ini berapa Pak? 4. Nah kan salah. Nah berarti coba pakai lambaian tangan. Ini lambaian tangannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Nya Bapak? Kiri. Ke kiri Bapak. Nah kalau bisa seperti itu berarti seper 60. Ya benar, seperti 300 ya. Sedangkan kalau yang yang lambaian tangan nggak bisa, berarti pakai pen light ya. Kalau nanti dicek misalnya tutup satu mata, ini ada cahayanya nggak Pak? Misalnya nggak ada ya, ternyata kok pasiennya bilang ada cahaya, berarti kan salah. Berarti namanya no light perception gitu ya. Atau nanti visusnya berarti 1 tak terhingga. Terus bisa juga dengan tes buta warna ya. Kalau tes buta warna itu sebenarnya satu-satu yang matanya diperiksa, misalnya mata kanan dulu, baru mata kiri seperti itu. Terus bisa juga dengan tes funduskopi. Tapi kalian periksa ini kayaknya pada Selasa mata nanti ya. Oke, untuk kasus 3 yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita periksa nefus 2, 3, 4, dan 6. Pada nefus 2 tadi diperiksa visus ya, bisa refleks cahayanya, funduskopi. Sedangkan kalau pada nefus 3, 4, 6 berarti gerak bola mata tadi atau yang konfrontasi. Nah kita masuk ke kasus keempat. Jadi ada perempuan 50 tahun, ada nyeri pada area pipi kanan, terutama ketika terkena kipas angin dan air ketika berwudu. Kira-kira nafas berapa yang diperiksa? Nafas berapa? Nafas 5 benar ya. Ini adalah facial pain ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah menyebutnya nafas 7. Padahal nafas 7 itu sensoriknya cuma di lidah. Dia tidak punya sensorik di wajah. Ya, yang punya sensorik di wajah adalah nervus 5. Jadi nanti kita bisa periksa menggunakan kapas ya. Atau bisa menggunakan tusuk gigi yang nanti kita periksa ada di 3 komponen dari nervus 5 ya. Kan ada dari cabang yang oftalmik, cabang maxillaris, dan cabang mandibularis, atau 5 cabang 1, 5 cabang 2, 5 cabang 3. Bisa dengan kapas nanti ditanyakan, suruh merem, jangan lupa kalau semua pemeriksaan sensoris itu harus merem ya. Rasanya seperti apa gitu ya, ada terasa apa enggak dibandingkan kanan dan kiri di 3 cabang tadi ya.
baik di ophthalmika, maxillaris dan mandibularis. Lalu untuk komponen motorik dari nervus 5 bisa disuruh untuk membuka mulut. Kalau misalnya nggak bisa membuka mulut, berarti kemungkinan ada trismus, misal pada pasien dengan tetanus. Lalu pada pemeriksaan motorik yang lain, kalian bisa suruh untuk geget ya. Nanti kalau misalnya geget itu akan ada kontraksi dari musculus masseter, coba kalian rasakan ya. Geget terus di bagian samping sini musculus masseter kalian akan berkontraksi. Begitu pula di sini ya, nanti akan ada kontraksi dari musculus temporalis kalau geget. Terus pada pasien yang tidak sadar bisa kita periksa refleks kornea ya. Misalnya ini ada mata sebelah kanan misalnya. Nah ini kan ada limbus korneanya nih di bagian ujung-ujung sini. Nah kalian goreskan dengan kapas yang sudah dipilih dan basah. Terus digoreskan sedikit di bagian limbus korneanya. Nanti refleksnya akan berkedip ya yang normal. Nah kalau refleks kornea negatif berarti dia tidak ada berkedipnya. Aferennya yang masuk adalah nervus 5, sedangkan kalau terkedip itu nervus berapa? Nervus 3 atau 7? Kalau menutup mata dengan kuat tadi nervus berapa? 7 kan, nah berarti aferennya adalah nervus 7. Jadi kalian bisa periksa 2 nerve pada pemeriksaan refleks kornea. Gampang ya untuk nervus 5. Sekarang kita masuk ke kasus kelima. Ada perempuan 18 tahun sulit mendengar setelah minum OAT. Kira-kira nervus berapa yang diperiksa? Tuh 8 ya. Jadi untuk pemeriksaan nervus 8 yang simpel sih sebenarnya cuma di seperti ini aja, suruh merem kira-kira kanan kiri sama apa enggak. Cuman ya secara harfiah itu harus dilakukan pemeriksaan menggunakan Darbutallah ya. Nanti ada pemeriksaan rina. Kalau pada rina kan setelah kalian menggunakan Darbutalahnya kalian bandingkan antara bone conduction dan air conduction ya. Jadi nanti ditempel di bagian osmastoid. Kalau misalnya udah nggak udah nggak terasa getarannya, baru nanti ditaruh di depan dari aurikulanya. Ditanyakan apakah masih ada getaran atau tidak. Ya, normalnya air conduction lebih panjang atau lebih pendek daripada bone conduction? Lebih panjang ya. Nah kalau misalnya dia lebih panjang kita sebut sebagai rina positif ya. Itu interpretasinya bisa normal atau SNHL. Kalau misalnya dia nggak terasa, nggak kedengeran lagi, berarti kan rinanya negatif ya, berarti kemungkinan CHL. Sedangkan kalau Weber, berarti nanti kalian tinggal taruh Darbutalahnya itu di sumbu tubuh ya, bisa di bagian dadi atau di bagian vertex gitu. Terus nanti kalian suruh tanya lateralisasinya kemana, ke kanan atau ke kiri. Yang lebih terasa terdengar getarannya di kanan atau di kiri. Kalau pada CHL biasanya getarannya akan lebih lama ya. Jadi misalnya dia lateralisasi yang kanan, kemudian ada lateralisasi yang kiri, kemudian ada CHL sebelah kiri. Ini kan ada 5 kemungkinan Weber tuh ya. Nanti dibaca-baca lagi. Terus sebenarnya ada pemeriksaan Schwaber ya. Kalau Schwaber kan membandingkan getaran pemeriksa dan probandusnya atau pasiennya. Jadi misalnya kita digetarkan di osmastoid kita udah nggak bergetar, ternyata di pasien kok masih bergetar, berarti dia kan memanjang Schwabernya, kemudian CHL. Kalau di kita masih bergetar, ternyata di pasien sudah tidak bergetar, berarti memendek. Kalau memendek berarti SNHL gitu ya. Di saraf sih biasanya SNHL ya yang keluar. Sekarang kita ke kasus nomor 6. Jadi ada laki-laki 38 tahun datang dengan keluhan sulit menelan ya, atau sering tersedap. Nervus berapa yang diperiksa? Glosofaring. Nah, nervus 9 ya, glosofaring atau nervus vagus juga bisa. Jadi nervus 9 dan 10 itu fungsinya adalah untuk menelan dan bersuara. Kalau misalnya kalian lihat di sini ini normal nggak? Nggak normal ya. Jadi kita lihat nervus faringnya aja udah ada sebelah yang turun. Nah kalau kayak gini, kalau nervus faring itu khas untuk nervus 9 ya. Jadi kalau ada yang turun separuh kayak gini, berarti dia ada paresa nervus 9 yang sisi kanan ya. Yang turun itu yang paresa. Ya, yang normal berarti dia yang di atas. Terus habis itu uvulanya bisa terdeviasi ya, terdeviasi ke sisi kontralateralnya dari yang turun. Gitu. Jadi ini adalah paresa nervus 9 yang sisi kanan. Sedangkan kalau misalnya sudah dibuka mulutnya ini, kalian bisa lihat dari posisi uvulanya, posisi arcus faringnya, terus bisa kalian sogok ya di faring posteriornya untuk periksa refleks muntah ya atau gag refleks. Jadi ketika sudah disogok gitu, nanti dia akan muntah ya. Enggak usah deh. Oke, sekarang kita masuk ke kasus nomor
7. Jadi ada laki-laki 25 tahun pasca COVID mengeluh sulit untuk mencium bau-bauan. Berarti nafas berapa diperiksa? Nafas 1, benar ya. Nah untuk pemeriksaan nafas 1, kalian pertama pastikan dulu hidungnya tidak tersumbat ya. Jadi kalian inspeksi dulu dengan pen light. Terus habis itu kalian suruh untuk menutup dua mata dan menutup salah satu hidungnya. Biasanya hidung yang error dulu yang diperiksa, misalnya dia nggak merasa bagian sisi kanan gitu ya. Jadi yang diperiksa adalah sisi kanan dulu. Terus nanti kalian disuruh untuk menginterpretasikan nih bau apa. Biasanya ada bau kopi, bau teh atau bau vanila gitu ya. Bau apa Pak ini? Begitu pula nanti yang bergantian ya hidung yang satunya. Kalau ada anosmia, berarti dia tidak bisa mencium bau-bauan. Saya pada pasien pasca COVID kemarin banyak ya mengalami anosmia. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tapi untuk efek mental itu kalau misalnya ada kelainan nafas 9 tuh efek mentalnya terjadi atau bagaimana? Biasanya kalau nafas muntah di nafas 10 gitu. Jadi kalau misalnya kalian sobek itu jadi nggak muntah gitu ya. Jadi ada kelainan di nafas 10. Dan nafas 10 itu selain ada nafas muntah, dia juga ada gangguan kayak takikardi atau bradikardi. Bradikardi itu juga bisa ya pada nafas 10. Kalau nafas 9 lihatnya atmosfaring dan lain sebagainya. Tapi untuk bersuara dan menelan butuh nafas 9 dan nafas 10. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nafas 11 gimana deh? Nanti kan jadi udah bahas 12 kan baca nafas 11 ya. Coba salah satu jadi programis di situ. Mau siapa? Ada satu yang mau nyoba nafas 11? Duduk sini aja deh. Yang kerudung hitam juga. Latihan. Coba periksa nafas 11. Nah, aksesorius. Nah, jadi pasiennya nanti suruh untuk mengangkat kedua bahunya. Coba diangkat kedua bahunya Pak. Nah kalau pada nafas 11, misalnya yang kanan dia lemahnya sisi kanan gitu ya, terus bisa angkat bahu. Atau kita bisa periksa apa spermocleidomastoideusnya. Misalnya pasien suruh untuk coba oleh kepala ke kanan ya. Nah pipinya itu kalian pegang. Tapi yang kalian rasakan adalah sternocleidomastoideus yang kontralateralnya. Ya coba jadi bandingkan, ini kan lembek ya, ini lebih keras. Ya jadi untuk nafas misalnya dia lemah di bagian sini nih, jadi dia nafas 11 yang sisi kiri yang lemah. Coba lakuin. Coba periksa yang lain, yang sternocleidomastoideus. Boleh ke sana, boleh ke sini, terserah. Coba yang sana deh, kepalanya ada ke sana, pipinya sampai ke sini. Terus sekarang periksa sternum, dirasakan nih. Ini kan ototnya kenceng ya. Kalau misalnya suruh periksa ke sana, kamu madepin ke sana rada kenceng deh. Nah, yang satunya kalian pegang pipinya, satunya coba periksa sternocleidomastoideus kontralateralnya. Lebih keras kan dibandingkan yang sini, coba kamu periksa yang bagian sini. Ya, yang sini kan keras, berarti kan kontraksi kan. Oke, sip. Sekarang coba ada lagi yang mau maju. Nafas 3, 4, 6. Siapa? Ini kamu ini. Ya, langsung ke bola mata coba dah. Pak, coba lihat. Kamu edukasi dulu buat fiksasi ya, maksudnya suruh ke depan matanya. Boleh dipegang dagunya, boleh enggak. Terus habis itu suruh untuk melihat jarimu yang dengan buka. Pak, nanti matanya bisa lihat ke depan, terus nanti bapak matanya bisa lihat dari tangan saya, Pak lirik dari tangan saya. Pelan-pelan ya. Jadi
pusing. Oke, gitu ya. Jangan lupa nanti ditambahnya gerakan ke atas dan bawah itu. Itu superior dan inferior. Itu yang tengah. Jadi habis ini terus habis yang tengah atas dan bawah. Oke, sekarang konfrontasi. Konfrontasi. Pak, nanti Bapak bisa melihat dari tangan saya, ditutup mata satu. Bapaknya menutup mata satu. Ya, kamu semuanya. Nanti kalau bisa tutup mata satunya ya Pak, nanti bisa lihat tangan saya. Kalau nggak kelihatan, bisa melihat. Kelihatan nggak Pak? Ayo, kan harus di tengah-tengah ya, jadi kamu pastikan. Nah, di tengah gitu, terus ke atas sana. Nah, coba lagi. Kelihatan nggak Pak? Tengah nih, di sini nih. Kelihatan. Terus ini ada kejauhan ya, jadi kamu 50 cm. Nah, ini kan susah, kamu pakai tangan satunya buat itu. Nah, sini ini. Tanyakan. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Pak? Kalau nggak kelihatan, berarti nanti kamu majukan ya ke sini. Nah, coba yang satunya, mata satunya. Mata satunya ya Pak. Oke, nah, benar. Boleh dari situ dulu. Kelihatan nggak Pak? Jangan lupa di tengah-tengah ya pasti. Kelihatan. 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 Oke, gitu sih. Yang salah apa tadi? Itu kacamatanya jauh ya. Kalau pesan khusus ada yang bilang boleh pakai kacamata ya. Oke, boleh dulu nggak apa-apa. Bila lagi di sana. Level 5 ya sekarang. Sensoris dan motoris. Pagi saya periksa misalnya kalau bisa menggigit giginya, Menggigit gitu. Terus, nah, ya kan aja. Jangan kayak cici-cici gitu. Kerasa kan sensasinya? Rasa ya. Terus selain di sini bisa dirasakan di mana? Selain masseter di temporal ya. Kalau tadi coba berarti. Kalau juga bisa rasakan di muskulus temporalisnya ya. Oke, selain itu periksa apa lagi yang muslimah? Boleh, dan kalau ini pura-pura yang pengen tapas gitu. Edukasinya gimana? Pak, ini saya di kapas, terus nanti kalau bisa matanya bisa lurus ke depan, terus nanti kapasnya ini akan saya goreskan di kornea. Itu reflektornya. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Nggak apa-apa, reflektornya pura-pura kan. Iya. Sebenarnya kalau refleks kornea itu biasanya cuma pada pasien kurang kesadaran ya. Soalnya kan nggak nyaman kalau pasiennya masih sadar gitu. Tapi pun bisa ya kalau refleks kornea pada pasien sadar, kalian suruh untuk gerakan kontralateral dulu, matanya coba Pak, gerakan matanya ke sisi sana. Nah baru nanti si kapasnya dipilih, udah dikasih air sedikit gitu ya di ujungnya, terus kalian goreskan di bagian limbus korneanya. Ya tapi syaratnya pasien suruh lanjut ke kontralateralnya dulu gitu. Ya, tapi kalau pada pasien menolak kesadaran tinggal kalian buka, terus kalian coba aja di bagian limbusnya gitu ya, pelan-pelan. Coba yang sensoris muslimah yang lain selain refleks kornea. Karena muslimah ada 3 cabang nih, kan kompleks ada satu-satu gitu. Pakai tusuk gigi misal kayak baukan deh, baukan namanya. Kanan kiri, sapu-sapu. Suruh ngapain dulu pasien itu? Kalau diperiksa sensoris harus tutup mata, benar nanti akan ada Ya kan saya goreskan dikit-dikit. ditusuk ya bukan digores ya, pasti harus tutup kulit. Skin care. Jadi nanti akan ada rasa seperti ini ya Pak, rasa ini ya. Nah, tidak menyakitkan kan? Nah nanti kalau diinterpretasikan ya kan harus di depan misalnya ya. Coba ini kerasa nggak Pak? Kerasa ya. Yang ini kerasa antara kanan dan kiri sama atau beda? Sama ya. Oke, coba yang bagian maksilanya yang tengah.
satu lagi sih namanya jauh refleks ya. Jadi nanti kalian jauhan dari buku ya. Jadi kalian pegang ini terus kalian dibuka mulutnya dikit Pak. Nah, terus kalian ketuk. Nah kalau normalnya adalah ada gerakan dari bawah ini untuk kayak kontraksi gitu. Coba buka mulut lagi dikit. Ya seperti itu ya. Kayak getar gitu. Ibunya bergerak ke atas. Oke, sudah. Pilih satu lagi teman-teman. Siapa? Oke. Ini dua nerf kayaknya ya. Coba nafas 7 sama 12. Sama ya 7 12 itu kan sering kalian lakukan ya nanti di bangsal, di poli karena kan banyak tuh layannya. Coba nafas 7 dulu. Atau diinspeksi biasanya ketemu apa kalau nafas 7? Bisa sudut nasolabialnya hilang, terus sudut bibirnya turun ke bawah ya, atau laguf talamus. Terus dari coba lakukan rencana nafas. Oke, sip. Terus Tutup matanya dengan kuat. kamu buka. Oke, sip. Berarti masih kuat ya kanan kiri ya. Terus habis itu. Tersenyum. Oke, terus. Menggembungkan pipi. Nah, waktu membuka pipi kamu tekan nih. Kedua. Oke, sip. Masih kuat ya. Terus bisa suruh untuk mencucu sebenarnya ya. Oke. Terus habis itu nafas 7 ada sensorisnya. Sensorisnya apa? Lidah ya, 2/3 tarian lidah. Caranya sih sebenarnya kalian coba Pak buka mulutnya dulu diedukasi ya. Nanti akan saya berikan rasa-rasa. Nah, biasanya tuh ada kayak teksnya tuh asin, asam, manis, pahit. Nah, ketika sudah diteteskan, bapaknya suruh nunjuk. Jadi nggak boleh ngomong sama pemeriksaan sensoris yang lidah. Ya, jadi bisa udah ditetes nih depan 2/3 anterior, pahit. Nah, terus habis itu bapaknya suruh nunjuk rasanya apa Pak? Sekarang nafas 12. Sebenarnya buka mulut dulu ya. Buka mulut dulu di bagian dalam, nanti baru keluar. Yang dilihat apa aja deh? Terus fasikulasi, sama deviasi ya. Oke, terus habis itu suruh ngapain? Dan deviasi itu ada dua, jadi saat statis dan dinamis. Jadi saat di dalam dilihat ada deviasi apa enggak. Nah, ketika sudah menunjukkan dia juga dilihat ada deviasi apa enggak. Biasanya akan berbeda ya. Kalau yang di luar yang dinamis, misalnya dia pakai 112 kiri, deviasinya ke kiri. Tapi ketika dia di dalam, dia nanti deviasinya ke kanan. Bilang R. Boleh, mau R gitu. R. Terus deviasinya disuruh judulkan lidah. Terus yang lain ketuaan otot lidahnya pakai apa? Nah, mendorong pipi dengan lidah. Oke, sip. Ya, duduk. Pilih satu lagi. Asik. Oke. Kamu nafas berapa nih dulu? Nafas 1 kali ya. Coba nafas 1. Sebelum itu ngapain deh? Ya diinspeksi dulu, hidungnya ada polip nggak, ada nggak. Kalau misalnya ada berarti nggak boleh dilanjutkan ya, karena hasilnya tidak valid. Oke, terus dari itu suruh coba bisa kamu bawa kopi ini langsung cara ini. Kopi dong. Terus ada kopi. Oke, jangan lupa diganti ya. Bisa kopi, teh, vanilla, tembakau biasanya. Oke. Kalau misalnya yang pertama kopi yang satunya kenapa? Boleh, nggak apa-apa.
Oke, jadi kasih. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan saraf kranial pada pasien yang sadar. Kalau pada pasien yang nggak sadar, kira-kira bisa nggak semua pemeriksaan kranial dilakukan? Nggak bisa ya. Jadi